Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 2 mata pelajaran pengenalan komputasi KU 1102 dengan judul Analisis Cuaca Indonesia pada tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Raihan Nuryadi dengan NIM 164214444. Perkenalkan, nama saya M. Ahvin Pratama Putra dengan NIM 1642136. Saya Bestari Aldi dengan NIM 1642142. Saya Fauzi Makarim dengan NIM 164213444. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari deskripsi tugas kami. Yang pertama ada deskripsi data, kedua statistik data, tiga visualisasi data, dan yang keempat ada korelasi data. Kita lanjut ke bagian yang pertama mengenai deskripsi data yang akan dibacakan oleh Fauzi Makarim. Kemudian penentuan dataset. Kami menggunakan data tentang kualitas udara yang diukur menggunakan alat ohmbrometer yang bersumber dari Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG. Kami mendapat dataset tentang laporan iklim harian dari tanggal 1 Januari tahun 2021 sampai 26 November tahun 2021 di website resmi Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG, yaitu di http://data.online.bmkg.go.id/data_iklim. Data yang kami pilih berisi tentang data laporan iklim harian pada bulan Januari sampai November yang dipengaruhi oleh beberapa parameter. Data yang kami peroleh dari http://data.online.bmkg.go.id/data_iklim berbentuk XLSX. Data ini terdiri dari 11 kolom dan 330 baris serta berukuran 31,6 kilobyte. Karakteristik data yang diambil adalah yang pertama, tanggal berupa kuantitatif diskrit. Yang kedua, TN atau temperatur minimum berupa kuantitatif continuous. Yang ketiga, TX atau temperatur maksimum berupa kuantitatif continuous. Yang keempat, T average atau temperatur rata-rata berupa kuantitatif continuous. Yang kelima, RH average atau kelembapan rata-rata berupa kuantitatif continuous. Yang keenam, RR atau curah hujan berupa kuantitatif continuous. Yang ketujuh, SS atau lama penyinaran matahari berupa kuantitatif continuous. 8. FFX atau kecepatan angin maksimum berupa kuantitatif continuous. 9. DDDX arah angin saat kecepatan maksimum berupa kuantitatif continuous. Yang ke-10, FF average atau kecepatan angin rata-rata berupa kuantitatif continuous. Yang ke-11, DDD CAR atau arah angin terbanyak berupa kuantitatif continuous. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 2.5 yaitu statistik. Pada bagian ini ditampilkan file data berupa data laporan iklim harian. Sampai data diambil adalah beberapa baris pertama pada tanggal tertentu iklim harian. Baiklah, yang pertama kami menampilkan 5 data pertama dari keseluruhan data. Kami di sini memanggil data dengan fungsi head, bisa terlihat pada gambar slide kami. Terus bagian kedua kami menampilkan 3 data dengan temperatur minimum. Di sini kami memakai fungsi sort, values, dan ascending dari 0, yaitu mengurutkan dari terkecil sampai terbesar. Di sini kami memanggil variabel TN. Ketiga, kami juga menampilkan 3 data dengan temperatur maksimum sama dengan temperatur minimum tadi. Kami memakai fungsi sort values dan mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar dan memakai variabel TX.
Untuk selanjutnya itu sampel pada kolom TAV draw atau temperatur rata-rata. Di sini kami masih menggunakan fungsi head, terlihat seperti gambar. Selanjutnya dari sampel pada kolom RH Avogadro sampai next sampai kolom SS, kami masih tetap memakai fungsi head. Next. Baiklah, di sini kami akan mengambil dari salah satu variabel yaitu curah hujan yaitu RR. Pertama kami menghitung rata-rata dari curah hujan. Di sini kami menggunakan fungsi min sehingga didapatkan hasil outputnya 1151,83. Terus kami mencari standar deviasi dari curah hujan dengan menggunakan fungsi std sehingga kami mendapatkan output 2978,565. Di sini kami juga mencari persentil dari 10% hingga 90% dengan menggunakan fungsi kuantil. Dari persentil 10%, kami masukkan fungsi kuantil 0,10 sehingga dapat outputnya 0,0. Pada persentil 25% juga kami mendapatkan output 0,0. Pada persentil 50%, kami mendapatkan output 2,7. Pada persentil 75%, kami mendapat output 21,2. Pada persentil 90%, kami mendapat output 888,0. Terus kami juga mencari nilai maksimum dari curah hujan. Di sini kami menggunakan fungsi max sehingga kami mendapatkan outputnya 888,0. Dan juga nilai minimum dari curah hujan dengan menggunakan fungsi min sehingga mendapat output 0,0. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data. Yang pertama adalah perbandingan kategori. Di sini kami akan menampilkan perbandingan antara temperatur minimum dan temperatur maksimum dengan menggunakan data selama 20 hari pertama. Di sini kami menggunakan fungsi plot dengan jenis dari visualisasi datanya atau bar H atau bar horizontal dengan sumbu X-nya adalah temperatur minimum dan sumbu Y-nya adalah temperatur maksimum. Dapat dilihat hasil dari visualisasi datanya pada gambar. Selanjutnya ada perbandingan antara curah hujan dan lama penyinar matahari. Sama seperti yang di atas, kami juga menggunakan fungsi plot dengan jenis visualisasi datanya adalah bar H atau bar horizontal dengan fungsi dengan sumbu X-nya adalah RR dan fungsi dan sumbu Y-nya adalah SS. RR ini adalah curah hujan rata-rata dan SS adalah lama penyinaran matahari. Dan kami juga mengambilnya selama 20 hari pertama. Selanjutnya ada penampilan terhadap waktu. Di sini kami akan menampilkan grafik curah hujan selama 25 hari pertama. Di sini kami menggunakan fungsi plot dengan kainnya adalah line dan sumbu X menyatakan tanggal dan sumbu Y menyatakan RR atau curah hujan. Dapat kita lihat di sini di mana curah hujan tertinggi sekitar tanggal 17 dari tanggal 7 ya. Tanggal 7 bulan Januari 2021. Kemudian kami menggunakan grafik lama penyinaran mata. Kami akan menampilkan grafik lama penyinaran matahari selama 25 hari. Di sini kami juga menggunakan fungsi plot dengan kainnya adalah bar dengan sumbu X menyatakan tanggal dan sumbu Y menyatakan SS atau lama penyinaran matahari. Dapat kita lihat di mana lama penyinaran maksimum itu sekitar tanggal 18 Januari 2021 dari grafiknya. Selanjutnya ada hierarki hubungan keseluruhan bagian. Di sini ada hierarki dari arah angin terbanyak. Di sini kami menggunakan fungsi fill events dengan plotnya adalah pi. Di sini dapat kita lihat di mana yang paling luas itu di
bagian N ya, yaitu bagian north atau arah angin terbanyak menuju ke arah utara. Lalu selanjutnya ada arah angin terbanyak secara keseluruhan. Di sini kami menggunakan scatter plot. Dengan kainnya adalah scatter dan sumbu X-nya menyatakan FF average, yaitu arah angin rata-rata, dan Y-nya adalah Dedeker atau mata angin. Selanjutnya adalah bagian korelasi, yaitu temperatur rata-rata dan RH average, yaitu kelembapan rata-rata. Di sini kami mengambil fungsi plot dengan tipe scatter dengan sumbu X yaitu T average dan sumbu Y RH average, dan didapatkan hasil seperti pada gambar. Berdasarkan data, kami mendapat nilai korelasi yang bernilai negatif. Dapat kami simpulkan bahwa korelasi antara temperatur rata-rata dan kelembapan rata-rata adalah korelasi berbanding terbalik. Contohnya adalah pada saat cuaca panas. Saat temperatur rata-rata meningkat, maka kelembapan rata-rata akan menurun. Next. Yang kedua adalah korelasi antara FF average, yaitu kecepatan angin rata-rata, dan FFX, yaitu kecepatan angin maksimum. Di sini kami juga memakai fungsi correlation plot dengan tipe scatter dengan sumbu X FF average dan sumbu Y FFX. Didapatkan hasil seperti pada gambar. Berdasarkan data, kami mendapat nilai korelasi yang bernilai positif. Dapat disimpulkan bahwa korelasi antara kecepatan angin rata-rata dan Jadi, saat kecepatan angin rata-rata meningkat, maka kecepatan angin maksimum juga meningkat. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan lesson learned. Setelah dilakukan analisis, kami dapat menyimpulkan bahwa data yang kami ambil merupakan data iklim harian dari Januari sampai November tahun 2021 melalui website resmi BMKG. Dengan format data XLSX, dimensi data ini terdiri dari 11,6. Kami memperoleh data melalui website resmi BMKG, yaitu data.online.bmkg.go.id/data iklim. Karakteristik data yang diambil beragam, mulai dari kuantitatif discrete dan kuantitatif continuous. Setelah dilakukan pengolahan data, maka didapatkan data statistik seperti TN, TX, T average, serta FF dan DDDK. Setelah dilakukan visualisasi data dari dataset, dapat diketahui perbandingan dari setiap kategori, hierarki, dan hubungan keseluruhan bagian. Kita juga dapat melihat korelasi antar data, sehingga dapat diketahui apakah data memiliki korelasi lurus, berbanding terbalik, ataupun tidak berkorelasi. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian pasti memerlukan analisis dan visualisasi data. Hal itu dikarenakan karena banyaknya data yang harus diolah. Dengan adanya metode analisis dan visualisasi data ini akan mempermudah kita dalam mengolah data yang banyak, menjadi data informasi baru yang akurat dan juga terpercaya. Selain itu, kita juga bisa menarik kesimpulan tentang karakteristik yang dicari dalam sebuah data yang lebih simple dan enak dibaca oleh orang. Demikianlah presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.